Tapi dalam momen macam ini, dalam momen misalnya jika kita memang nak bikin suasana berbeda, iseng kita ke rumah, untuk bahasa privasi suami istri ngantin baru, bahasa kita, ada tuh bahasa kita ada toleransi lah dalam kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita kembali kepada pertemuan pada perdana kita setelah Ramadan ini bersama Al-Habib Toha bin Zainal Abidin Asgaf, yang insya Allah beliau akan mengisi di dalam pertemuan awal hingga akhir daripada acara kita pada malam hari ini. Kita kenalan dulu pertama biografi antum. Mana orang mentok mesti tahu. Namanya Toha Asofi bin Zainal Abidin Asgaf, dikenal Cocong Ayman. Singkat padat orang kampung sawah. Jadi kalau orang kampung sawah tahu semua. Orang kampung sawah pasti tahu semua. Cuman akhir-akhir ini orang manggilannya Bang Toib gara-gara jarang pulang. Oh. Bang Toib Jadi gini cerita bahasa kita, perjalanan spiritual ilmiah itu kapan mulai? Oh, kalau sekolah nih kita gaya orang kita lama itu lah. Habis sekolah kita disuruh sekolah lagi. Nah, sekolah tadi di mana dulu? Sekolah nih kita tidak lama. Lagi kecil dulu kan kata lagi di mus dulu sekolah di kampung dulu lah. Talang main lupa dia dikirim orang tua kita Sekolah SD mana? Sekolah SD 6. Oh, SD 6 di sawah lah berarti. Oh, kalau orang ngomong tuh apa nih? Ikan gabus kan, Ikan gabus. Apa ikan gabus? SD 6 paling bagus kan? Oh, SD 6. Nah, kita tadi dulu 98 deh. Itu juga dari sana. Ini sama. Seangkatan. Ada masa. Berarti antum senior dah. Antum senior atau junior. Habis sekolah SD kemana jadi? Jadi habis sekolah SD tadi nyoba belajar, aku udah jadi nyoba. 2012 anak sekolah di Palembang, tempat Habib Umar Abdul Aziz. Untuk sampai sekarang baru 12 tahun dan dari sana. Baru 12 tahun bahasa gitu. Berarti bakal nambah. Baru 12 tahun lagi dibilang baru. Bagaimana untuk mana lama? kedepannya nanti ya? Oh, gara-gara anak ini nengok kawan sebelah nih lah. Oh, jadi ada apa emang kawan sebelah itu? Begitulah. Oh, Tak kuat ya Allah. Jadi kita nih kan tuh lagi suasana habis lebaran lah. Kita kalau bahasa keren sekarang open house lah. Oh, Itulah yang keren, viral sekarang. Betul. bahasa zaman now lah kan. Itulah kan kita kan bahasa kita nih kan setiap adat tuh pasti ada tuntunannya lebih setiap tuntunan tuh bahasa kita tidak langsung bebas-bebas ya, pasti ada aturan-aturan pasti gitu kan. Untuk kita ke rumah orang tadi, anak tamu tadi berarti ada tuntunan. Bahasa kita tuh kalau orang dulu tuh bilang rumah tuh tengok-tengok aurat. Soal Aurat ini bukan aurat di dalam ibadah, tapi aurat rumah. Aurat rumah. Oh, yang mana boleh kita tengok, yang mana tidak boleh kita tengok. Oh iya. Apa tuntunan ajaran yang model aurat tuh, model kemana di rumah apa aja. Jadi aurat nih banyak lah. Kalau kita tahu aurat nih kan nengok yang apa nih yang tak boleh ditengok lah dari anggota tubuh. Iya, yang wajib ditutup. Itu kata-kata kiai zaman dulu harus ditutup kata dia kan, kata kiai pasti ada sanad lah mereka nih ngomong kan, ibaratnya bukan asal ngomong ya. Ada aurat rumah tuh sama lah, aurat rumah tuh artinya seseorang tuh dia tidak pengen kepribadiannya dilihat oleh orang lain. Privasi lah. Privasi ya, artinya tuh nikah tidak boleh tahu, ibaratnya kau sampai sini aja lah, jangan lewat kan. Itu nama aurat. Jadi auratnya aurat waktu sama aurat tempat. Jadi di rumah tuh ada ketergantungan dengan dua keadaan nih. Artinya tempat. Kalau kita datang nak bertatak ke rumah orang, kata orang mentok bertatak tadi. pasti dua ikutnya ada kaitan. Waktu sama keadaan. Nah, waktu keadaan ini tadi ini privat, artinya tuan rumah enggak, dia pengen orang lain jangan sampai tahu, jangan sampai ketengok di biji mata dia. Penting tuh. Namanya aurat. Apa dia sesuatu yang enggak orang lain tahu. Mungkin waktu dia enggak tahu kan,
mungkin tempat dia, ruang apalah itu namanya aura rumah. Tapi ya gini bahasa kita kan karena lebaran nih kan karena bahasa kita ada toh. Memang bahasa kata Abi tadi tergantung dengan waktu, tergantung dengan tempat. Kadang kan misalnya waktu kapan aja kita nak pergi bertamu, kedua tempat yang mana aja boleh kita Gitu sentuh, dulu, boleh ada. kita pindah, gitu kan. Tapi kebiasaan gitu kalau untuk lebaran ini kadang-kadang open house semua Buka semua itu. Buka semua. Nah. Dan waktu kadang-kadang ikan pagi, siang, apa Malam pun silakan ada pun bisa, lagi kan. ya. Dan juga kadang-kadang iya ke dapur makan ketupat gitu kan. So, jadi- Makanya Ah, artinya adat di orang ini seakan-akan hidup tidak peraturan. Artinya gitu. macam tidak ada adab nih kak Masuk maksudnya jalan kayak istilah gitu. itu. Nah, jadi kalau kita sekarang nih bahas open house nih, Bib, orang kata orang tuh udah nak dari depan sampai belakang open house semua. Jadi nak masuk dari pintu belakang jadi, pintu depan jadi, dari depan ke belakang pun jadi. Karena yang depan sekarang nih, kalau open house kayak kami Salah itu. kak Nah, karena kita nih orang Islam lebaran ditengok orang yang bukan Islam, tengok dia orang lebaran tidak pakai adab apa. pasti masuk ya lah istilah. Kita Cina aja kita ngetok kata dia. Ah. Masa kita kalah. Jadi banyaklah problem kita ini dia. Itulah, tapi kalau bahasa kita mungkin gini, bahasa kita biridoihim lah bahasa Ibrahim. Tapi terkadang di orang kan ada yang model memang open house semua buka gitu kan, kecuali bahasa kita kamar, Kamar iya privasi tuh mana, karena dia masuk seluruh lah, tamu, seluruh. orang keluarga nak masuk dapur silakan gitu kan. Dan juga terkadang ada yang datang ke situ, jadi orang nyediakan ketupat dari ruang tamu langsung ya silakan. Macam-macam di, halo. di apa buat disantap kan di orang kan. Langsung ya lah istilah tuh. Itu kadang ada orang-orang tuh rumah-rumah yang begitu kan gitu. Ya, mungkin kalau kita nengok adat mungkin bisa ditoleransi lah gitu. Ada kuliah memang sekarang keadaan gitulah macam itu semua lah. Semua kalau Masuk misal juga di kampung saat yang kata antum tadi itu kan. Emang sekarang nih kalau lumrah ibaratnya. Oh. Kalau lah viral di kota, viral juga di desa-desa. lebih gitu. itu memang itulah maka kata orang Arab tuh baiti buyutukum albeit baitukum kata orang Albeit rumah itu baitukum. baik lah enggak kata orang tuh. Kalau kata orang Indonesia kacang atum kacang tanah, punya Ah. antum punya anak. Kan kayak gitu. Macam-macam. Jadi orang-orang kemudian Tapi sebenarnya cuman Beb kalau kita misal kita cerita tentang lebaran karena orang mau open house apa semua masuk itu tergantung kerelaan dan legalitas di orang lah masuk cuman silahkan gitu kan. Tapi kalau hari-hari biasa nih cuman lebih apa yang perlu kita tengok cara-cara kita tempat di mana di rumah tuh yang aurat benar Auratnya macam mana? dari awal masuk nih Bebo. Jadi yang anak paham dari pertanyaan saudara gitulah kata dia lah. Versi lebaran lah, udah saudara. Dari lah lebih akrab. Ada perkara-perkara ibaratnya jangan sampailah kita ni orang Islam tak tahu kata dia. Jadi istilah ada adab lah kita nak bertamu. Nah, jadi adab nak bertamu ni terbagi menjadi dua. Kita simpulkan jadi dua. Jadi yang pertama, kalau zaman dulu nih, zaman Nabi dulu, zaman sahabat-sahabat dulu kan. Kalau dia orang nak bertamu nih, dia orang ngomong dulu, Assalamualaikum. Itu mereka tegak depan pintu rumah orang. Tapi dia ni tegak, bukan langsung tegaknya sekira orang buka pintu, dia ketengok isi dalam apa bang. Di pinggir berarti Bebo. Jadi pinggir mereka dari ni pintu. tegak ni, nyerong badan dia. Kalau di Oh, pintu nyerong. lurus, dia miring gini. Assalamualaikum. Kenapa kayak gitu? Kata dia. Ah, betul. Kenapa tuh kalau kayak gitu tuh? Jadi kata-kata kiai kita dulu, dia orang ngomong apa? Kita assalamualaikum biar orang rumah nih tahu. Karena rumah orang zaman dulu tuh kalau kita masuk itu belakang dia, gula dapur dia. Jadi kita masuk apa mak dia kita guling. Oh, kita kapal. terlihat jadi semua. Iya. Ah. Assalamualaikum yang pertama. Itu cara pertama. Yang pertama tuh Cara kedua nih tadi gedor. Nah, gedor ni ngapa? Tok 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 3 kali gedor.
Nah, niadab 3 kali kita ngedor, sekali tok 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 3 kali, bukan gar gar gar. Kalau ada bel pencet bel. Pokoknya Lagi salah lah itu. Hah? Kan ada bel nih kan. Salam. Assalamualaikum baru ngetok tok tok 3 kali. Oh, Dengan iya. tegak macam-macam lah. Nah, ngadep kiri pokoknya sekira kita tegak ada masuk. Nah, ngapa ngetok? Ngetok tuh kita ngasih tanda. Itu sesuai dengan Ajaran. Ajaran. Oh, sesuai dengan itu ajaran. emang lah jadi syariat di dalam Islam juga. Itulah Jadi- kan emang ada ayat itu Bego. Memang ada ayat. Cuma lupa. Ayat ini kalau saya ingat di surah An-Nur. Surah An-Nur. Surah An-Nur. Kita tetap disumpah gitu ya. Jadi emang lah dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai syariat Islam ada Yastazikumul ladina. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu ayat ada juga ayat yang lain bang ya bang. Itu termasuk ayat yang mengatakan kita harus assalamualaikum tadi. Ada memang assalamualaikum sama ngetok. Jadi cerita dia tua ayat itu surah An-Nur tadi kata anak tadi. Jadi cerita Nabi dulu tuh pengen Sayyidina Umar tuh datang sama dia. Akhirnya Nabi ini nyuruh lah ulam tadi hamba saya Nabi 3 ke orang. Pas sampai rumah Sayyidina Umar langsung buka pintu. Rupa Sayyidina Umar lagi teguling pedo. yang si hamba sahaya nih Langsung buka. Udah senang Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar Oh, kan iya. protes. Ini ada beliau ini masalah ada Sayyidina Umar ini ya. Akhirnya protes lagi Nabi, aku minta izin kalau ada nih keluarga kami kata dia. Apa adik kami siapa-siapa kalau nak datang tuh minimal ngetok sama assalamualaikum. Akhir turun ayat tadi disampaikan Nabi. Dengan Ada takzin Ah. minta izin dulu siapa kalau hamba saya kami ataupun orang yang sudah masuk di usia balik Iya. ataupun anak kecil kalau nak masuk minta izin. Izin dulu. Salah samarot. Salah samarot. 3 kali itu maksudnya salah samarot tuh 3 waktu. Jadi 3 kali 3 kali Ketok. ketok, 3 kali ketok, 3 kali assalamualaikum, tidak dijawab pulang. itu Terbagi penting dia jadi. gitu. Wow, 3 3 kali ketok, Nah, harus pulang. 3 kali ketok, 3 kali salam. 3 kali 3 salam. waktu juga kalau nak bertamu. Salah aurat di situ kan. Salah aurat. 3 waktu. 3 waktu, 3 waktu itu kapan, Bang? Ada semua di situ. Kapan-kapan itu, Bego. Oh, kalau biasa orang sini bertamu kapan? Yes. Itulah kita ini kan kadang-kadang biasa bertamu nih. Bertamu dia Wak. Kalau orang dulu kan biasa bertamu tuh emang waktu-waktu makan. Maka Karena ya biar enak kalian bareng makan gitu kan. Sore, Biasa ya pagi, siang, malam. malam. Karena orang dulu mohon maaf bahasa kita ya mungkin karena keterbatasan ekonomi, ya orang kadang-kadang lapar dan di rumah bertamu ke yang lain. jadi 3 waktu tadi, Bang. Kalau menurut Al-Qur'an, Mhm. ba'dal fajri wa ba'dal zahira wa ba'dal isya. Kurang kumana Al-Qur'an. Maksudnya habis subuh tadi, Beb. Subuh, Kan habis sembahyang subuh Ah. tak letak assalamualaikum. Jangan dulu gitu ya. Kan artinya habis dia sembahyang subuh, dia lagi cuci baju dia lagi ngurus rumah dia, artinya sudah Artinya selesai datang. kegiatan subuh. Ah. Baru datang. Aktivitas rumah lah selesai. Itu waktu. Kalau siang wabak dan zohiro dalam Al-Quran tuh Bang kata dia. Wabak dan zahiro itu maksudnya setelah dia makan siang. Jangan kita datang minta makan karena kurang adab. Datang bertamu ke rumah orang waktu makan. Dia makan yang Berbeda kalau memang tuan rumah ngajak dia ke rumah kita makan. jadi nak diperhatikan juga Diperhatikan. gini. Jangan sampai kita. ini dia ya tapi Coba Ada, Ustaz, ya ada. ayyuhalladzina amanu yasta'dinakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat Salah sama min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya thalathu auratil lakum 3 aurat dari Muhammad SAW. Jadi tadi itu ayat tadi sebab turun ini. sebab turunnya karena Sayyidina Sayyidina Umar Umar tadi. bin Khattab tadi. Apa pas tidur orang datang utusan Nabi
dia hidup Oh iya. dalam keadaan yang tidak disuka kalau orang lain kata dia. bahasa gitu loh. Macam kita lah, putang ada tuh baju. Ah, Rupa sahamba ni datang kata kita kan. tuh kawan dekat apapun yo, istilah tuh harus lah. Jadi kita harus punya prinsip. Kita harus ajarkan tamu kita. Kalau ikan apa tamu, yo pagi habis ku begawe, siang kalau ku ngajak makan, ya kita makan sama-sama. Kalau nak malam-malam artinya jangan waktu lain lah. Kena ada waktu nih. Jadi jangan asak kata kita nih halal hantam terabas pokok. Itu dia. Lah pulang SPM sudah makan pulang, kan tidak seru, sakit hati jadi. SMP yo. Bukan manjang umur, pendek umur. Niat bertamu manjang umur, rupa pendek umur, ngapa? Kesal ini orang. Terima tadi. Oh. Tapi kalau sekarang misalnya kita punya peraturan yang di rumah kan ada sesuai tadi tuntunan dari Al-Quran. Kita tulis depan pintu. Kalau nak bertamu habis waktu pagi, waktu zuhur, waktu isya. Bawah tulis ketika memanggil ucapkan salam kemudian ketok. Oh. Boleh tak kayak gitu gitu? Boleh. Artinya dakwah itu kan kita tidak harus bersekar. Banyak cara. Itu termasuk dakwah. Jadi kita ngajarkan kepada orang yang datang. Ke pemerintah kita saat dia nak nyalon, dia bagi-bagi stiker tempelan muka dia assalamualaikum. Oh. Itu pemerintah kita ni alhamdulillah lah sedikit dia berdakwah. Sedikit benar-benar. Oh, Berarti Ajar. bahasa kita kalau kita bertamu di rumah orang kan ada model tempelan foto. Oh, ya kenapa foto. ini kita lihat apa ini kan? kita tidak tahu. Tahu kan ada kaligrafi. Oh, ayat kursi kita bacain. Nah, dan tuh tulisan lengkap lah. Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta dalil kadang mereka. Oh, Benar. ajib kali kayak gitu. Kesadaran diri kita. Benar. Indah. Jadi sambilan juga kita ngajaran kawan boleh, Bu. Kita tulis depan pintu rumah. Jadi kalau nak waktu bertamu ke rumah kita. Kalau dia orang protes, Ah. masih ngikak nih kata dia. Ada tak Nabi macam tu? Aduh, tapi ada tadi kan. Ayat ada. Oh, tuh. Bahkan Nabi itu dalam cerita tuh, Nabi itu ngajarkan adab dia sebagai tuan rumah dan adab dia sebagai tamu. Itu Nabi Muhammad. Jadi komplit dia. Nabi Muhammad kita ini komplit. Nih, kalau tadi kan Habib nyinggung masalah Rasulullah ngajarkan kita, contohkan kita adab bertamu dan adab ketika menerima tamu. Menerima tamu. Tapi Rasulullah malah ngajarkan. Cuma ada tuntunan sekarang kita ngambil yang cara bertamu tuh yang enak tuh macam mana yang diajarkan sama Nabi sama kita. Oh. Gitu kan. Memang bahasa Nabi kan ngajarkan yang pasti bersifat dasar kan zaman dulu kan. Nah, sekarang kadang-kadang kan gambaran beda-beda kan. Kayak dulu, Kemajuan zaman. Kemajuan zaman tadi. Gimana tuh, Bib? Ajaran dari Nabi dulu gitu. Kalau ajaran Nabi ini, kalau Nabi nak bertamu tadi macam tadi. Nabi nak ketemu kayak Sayyidina Umar. Nabi ngutus dulu dia. Ngutus dia bertiga hamba saya tadi. Kalau sudah zaman sekarang nih chat dulu lah. Boy, WA, lagi WA. di mana? WA, ting, gua lagi di rumah. Yuk silakan datang. Kasih kabar dulu. Kasih kabar. dulu. Kalau Nabi kan nyuruh orang dulu nak ketemu sama rumah. Tuh kalau Nabi nak bertamu bang. Kalau Nabi nyambut tamu luar biasa lagi. Nabi nyambut tamu. Dulu kan dia tuh Raja Najasyi ini ngirim utusan. Ramai pasukan. Tuh Nabi nyambut tamu dengan sendiri Nabi lah. Nabi yang nuangkan minum semua Nabi semua. Tapi kata sahabat, wahai Nabi kata kami jalan kata dia. Kami cukup untuk melayani mereka. Apa dia kata Nabi Muhammad? Oh kata dia. Hal ataka hadis Hudzaifah Ibrahim. Apa? Kuhasut dengan Nabi Ibrahim kata Nabi Muhammad. Apa Nabi Ibrahim dapat gelar Al-Khalil gara-gara nyambut tamu. Tamu-tamu Ke biarlah aku tadi, sendiri. benar. Kan usah ikut-ikut kata Nabi Muhammad. Yang Artinya, cerita potong sapi itu. Oh. Sapi. itu Nabi itulah kata kita. Dia nak bertamu ya, dia ngabar ke dulu biar tuan rumah datang kejut. Dan Tapi Nabi kan- nyambut tamu nyambut tamu. pun. Biar bisa Hebat, siap-siap nah. prepare bebas Oh. nyambut tamu apa semua gitu. Jadi bukan walaupun Nabi Muhammad seorang nabi, bukan walaupun pelayan banyak, tapi ada tamu Nabi langsung Nabi turun langsung. tangan. Nah, Itu kenyamanan untuk kita bertamu kan. berarti adab yang penting tuan rumah. Jadinya dia kan. Betul. Artinya memberikan kenyamanan untuk orang yang bertamu. Orang yang bertamu tadi. Kadang dia mereka kita minum muka mereka udah sedap lah gitu kan.
orang tak ngasih kabar kayak gitu, tiba-tiba dia datang ke rumah kita, atau tidak untuk kita ditolak misalkan, ataupun kita mau tidak siap lah, ataupun kita ngajak ke tempat lain. Nah, termasuk adab yang bagus kayak gitu. Kita tidak terima nih di rumah, misalkan nerima rumah berantakan kayak tadi, kan siap makanan, lah aku ajak keluar aja lah tamu gue nih, ajak ke rumah aku tapi keluar kita ajak, termasuk mulia kayak gitu. artinya apa yang membuat nyaman tamu itu telah memuliakan. Telah memuliakan. Langsung kita ambil patokan aja, dia nyaman berarti dia mulia. Nah, berarti bahasa kita yang penting bahasa kita tuh penyambutan itu hangat. Harus di rumah kita. Wow gitu kata kita kan, sekiranya orang tidak siap gitu, misalkan ada tawan jauh apa kan, asing lah kan, hilang kontak gitu kan, tiba-tiba datang kan, Berarti bahasa kita buat orang nyaman ya. nyaman kayak tadi itu. Nah, Kalau lebaran cek ban terabas pergi boleh ya? terabas tuh si bisa. Lebaran. Mungkin dia sempat WA atau apa langsung pergi dah namu. Tapi ini ada Beb sekarang. Kayak pesta kampung, lebaran sekarang lebaran. ini kan. Orang tahu dari pagi sampai sore itu buka rumah. Ini kan untuk bukan lebaran, kita gawe kan ini kan biar nyaman. Terlebih lagi untuk lebaran, itu kan siar untuk gitu. Kesempatan kita untuk nyampaikan adab-adab Nabi kita itu macam mana. Kita iklankan sama orang kayak gitu kan, kita promosikan. Artinya kalau bertamu di luar lebaran kayak gini Nabi ini kan, Apa coba gitu kita momentum. pasti Nabi lebih hebat kayak Pasti, gitu kan artinya ya. kan. Jadi istilah simpang terapas geser dulu walaupun adat, karena apa, bertolak dengan ajaran tuntunan Nabi itu syariat tadi. Berarti bahasa kita ajaran Nabi Muhammad tuh secara gambaran yang dari Muhammad tuh zaman tuh begitu, tapi tujuannya tuh berarti untuk buat nyaman tamu gitu loh, Bang. Iya, Berarti ketika berubah zaman relevan itu ikat buat macam mana tamu tuh senyaman mungkin senyaman gitu. mungkin. Nyaman. Itu Jadi tujuan inti penyambutan itu, tuh Beb. buat Inti. nyaman. Walaupun gimana keadaan pun harus nyaman tamu tadi. Semampu kita tadi. Mampu. Jangan maksa. Jangan maksa. Udah tuh kita juga nyadar diri lah diberi orang makan. Tamu tuan rumah lah mereka makan, kita doakan. Nah, tuh Doa. ngomong doa nih, Beb. Apalah doa yang bagus kalau kita tamu Doa nih nih ya. jangan ketika doa abal-abal, memang diajarkan dari Ya guru seorang nih pakai subhanakallahumma kan. Subhanakallah wa hamdika langsung kan. Guru dari guru kita dia ngajarkan gitu ya. Habis makan di rumah kita bertamu, akala ta'amukumul abror wa sholat alaikumul akhyar. Itu doa dari tamu untuk tuan rumah. Tuan rumah. Iya. Kalau doa pas makan doa biasa tuh lah. Makan, aduh, Bismillahi awaluhu akhiruhu. Sama lah ada riwayat tadi. mau ke tempat. Enggak tahu tinggal sedikit kita, ada baru tuh. Model lebaran pertama baru aku tengok udah kan. Ini jarang-jarang nih. Ah, Nah, ke rumah ini lah yang ada kan Jarang. bisa deh kan. Sekarang nih ada juga Beb, masalah tiba-tiba datang tamu. Contoh misal orang ngirim paket. Ngirim paket. Nah, Jadi kalau orang ngirim paket, dia tiba-tiba datang di rumah, aneh bin ajaib lah kalau bukan tuan rumah yang mesan. nah betul juga gitu. Itu Nah, artinya kan. Jadi ini masalah bukan masalah tamu dia nih. jadi siapa tuh? Yang harus bertanggung jawab tuan rumah. Tuan rumah berarti keharusan. Harus keluar dia karena kenapa? Ini menyangkut pekerjaan orang. Dan ini jadi misal Pertama dia bekerja, kedua dia termasuk tamu. Nah, berarti bahasa kita dalam keadaan ini dia wajib menyambut. Wajib menyambut dan memberi kenyamanan dalam transaksi. Jangan cak-cak tole. Lagi COD. ada. Video sekarang. lagi viral lah kan sekarang nih. Bahkan tak tahu. Cak-cak ada gitu tahu kan. dia kan. Itu cakap sekarang bukan agak nyinggung gitu, ada ancaman nggak tuh? Ancaman. Ancaman misal orang COD datang kata Itu ancaman kan karena kita lah belanja, kata Nabi laisa minna, apa dia, laisa minna mayaghisu pokoknya dalam kitab agama tuh Laisa minna mayaghusun. laisa minna mayaghisuna, bukan golongan kami, arti bukan orang yang beriman. Ngap dia kalau orang yang nipu, dia kan beli rupa nipu habis ya. berarti golongan nipu. Berarti dalam COD ini transaksi model kalau tidak diterima paling ada penipuan. ada penipuan, bukan golongan kita. Maka
wajib untuk nerima. Wajib. langsung. Karena transaksi dia ini sudah lazim istilah. lazim. Istilah fikih itu lazim tuh sudah menjadi, tidak bisa dibatalkan. Kalau sebaliknya yang COD dan ngantar. COD dan antar, Kurir dan ngantar. Itu batal. Ada pembatalan dari pembatalan dari dia. pihak penjual. Itulah kan ada kaidah fikih yang memang kan dalam transaksi ini ada jawas sama lazim. Kalau jawas dia bisa ada pembatalan dari pihak pembeli dan penjual. Wah. Kalau lazim tidak boleh. Ini dia lamsen dari itu. Ketika kita dalam COD ini bahasa dia awalnya jawas, boleh Wah. ada pembatalan. Ya. Tapi syariat ngomong ma yajuzu fil akdi, ketika ada jawas dalam akad tapi dalam pembatalan nanti ada merugikan salah satu, langsung ayil ila lazim. Ayilillah lazim tuh maksudnya begini, Beb. Berubah Dia tiba-tiba spontan harus tidak boleh dibatalkan Oh, bahasa jadi gitu. kita karena ada saling dirugikan. COD tadi walaupun cuma ada barang datang wajib Karena terima. kenapa kalau Terima. yang penjual dia yang ngebatal, Beb, ini istilah, Oh. istilah biar orang ngerti. Beb. Gimana tuh? Kalau dia yang ngebatalkan, kan barang dia tidak bakal rugi. Tapi kalau pembeli yang ngebatalkan, si penjual dirugikan. Itu yang dimaksudkan beli Bahkan kurir yang dirugikan. Ini kan cerita kita adab bertamu. Bertamu tadi lagi. Orang umum. Umum nih. Kan kita kan kadang-kadang suka ngerapi, suka ngeraho. Apalagi bahasa kita circle, kawan kita. Kawan akrab Iseng lah. lah bahasa kita tuh, iseng gitu. Ini banyak Ada terjadi. kawan kita nih, dia habis kawin kan. Wadah. Kawin. Nggak tahu dia disediakan kamar khusus, ataupun rumah khusus, ataupun ruangan khusus. Pengantin baru istilah. Memang secara etika apa semua kan tidak boleh kalau kita nganggur di kamar kan memang. Tapi dalam momen macam ni, Beb, dalam momen misalnya nikah kita memang nak bikin suasana berbeda, iseng kita di rumah, nganggur dia mungkin untuk bahasa privasi suami istri pengantin baru bahasa kita. Ngolok lah Ada tuh, bahasa. Beb, bahasa kita ada toleransi lah dalam kayak gitu, Beb. Artinya toleransi itu situ kan ini bercanda. Dunia masih mizah. Hmm. Dunia ini bukan tempat kita nak bermain. Bagi mereka nih sedang mendapatkan nikmat dunia, kata ulama. Orang dapat nikmat dunia, masa kita nak hancurkan nikmat dunia? Tak boleh tuh. Ibaratnya bukan tak boleh, ini termasuk apa namanya? Di sini tidak jauh beda ini sama tukang begal, kata gitu. Jahat tingkah dia nih kan. Berarti ganggu lah. Ganggu. Enggak Kan dia meresah tahu, dia bilang. orang ini kan baru kawin. Kata orang kan sebaik-baiknya harta dunia adalah perempuan yang soleha. Soleha. Sama kawan ini dibegal waktu dia. Apalagi kata orang-orang kita kan nikmatud dunia, goya tuh nikmatin dunia. Imran Udah. yang soleha tuh lah pokoknya. Bahasa kita Lah tinggi lah. Tinggi. bahasa apa halus intim lah. Oh, jauh kenikmatan dunia tuh hubungan intim. Nah, jadi Gitu kan. tetaplah. Tetap tidak boleh walaupun cuma bercanda. Ah. Karena bercanda ini kan pulang-pulang kan lihat kondisi. Ada yang di itulah. mata dia lucu, tapi di mata syariat tidak lucu. Jadi kita hati-hati juga gitu tuh bebo masalah kayak gini tadi. Selama ini kan nggak tahu gitu kan Tahu. yang nama kawan akrab tadi jahil kan Tahu, istilah jahil kan. gitu kan. Tengah malam gedor tamu-tamu. Terus dulu gitu, Beb. Oh, iya. Handphone. Aman, Aman lah kita. Kalau nelpon, Karena ketawa-ketawa, Bang. Dalam hadis ada juga kalau ada orang yang bikin ketawa dengan mengejek saudaranya, pakai mulut cuman ibaratnya pakai tingkah. Kata Nabi itu kelak dia bakal jadi jembatan api neraka. Ini lebih dari mulut dia nih, pakai tangan buat orang ketawa. Ini bukan jadi jembatan, jadi tiang core kayaknya. Lebih kuat. Ya. Jadi istilah tuh ibarat bagi kita yang selama ini ngolok-ngolok dan tahu ancaman besar. Ancamannya besar. Jangan salah kalau orang nanya ada tak dalil? Ada di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Pernah terbaca lah. Wajib, Masya Allah. Luar biasa. Berarti intinya sekalipun dalam momen pernikahan dia memang untuk bergurau, berarti tidak boleh gitu, Bebo. Artinya gitu kan kita. kayak gini kita, Bang. Boleh mengikuti adat tapi tidak menantang syariat. Berarti benar. Jadi kalau nak jahil ini
sebelum dimasuk kamar. Sebelumnya terjadi. Misalkan Ingat. ini Aman aman. Nih ilmu nih. aman ya gitu golongan. Dalam lagi lah. Mereka berdua nih jadi kenana nih macam umpan peluru, tapi tidak apa-apa lah kata kita kan. Mumpung Menyampaikan sekarang. kebaikan. Menyampaikan kebaikan. Oh. Mumpung sekarang. Jadi kalau kita lah tahu nih kan agak hati-hati juga gitu kan. Jadi Dan orang tahu juga sekarang kan. berarti sekarang ini kan Habib Syauqi kan kita tidak berani ganggu dong. Oh. Kawan kita nih kan baru pengantin baru. Awal kemarin. Habib Syauqi termasuk banyak bahasa kita pemikiran dia masuk untuk ke konten kita nih. Oh, iya, banyak insyaallah. dia ngasih support, Ide yang ngasih terduga. gitu kan. Gitu kan. Belakang layar, maka kita nanti itu nganggu dia. Padahal kita yang sekolah telepon di mana biasa kan kita telepon aja lah. Dan berani kita gedor rumah. Gawe lama dulu, gawe lama dulu istilah itu. Berarti aman Habib Syauqi. Yogi aman untuk ke depan, benar. Ya, Kalau sih. ada akikah atau kurban panggil kami ya. Ada. Kami jadi siap jadi tamu. Nikmatilah Beb, insya Allah dari ganggu nikmat Tuhan tadi itu. Karena dijelaskan sama Habib Toha tadi kan. Kami tidak berani juga itu. Karena kawan tadi anak jelas ya. Subhanallah. Sekarang nih, ini kan kita bahas tentang adab bertamu tadi. Beb. Nah, semua lah. Mungkin nanti kita bahas yang ke depan ini karena zaman ini kan berbeda Beb. Kalau kayak dulu kata Beb dulu rumah tulah ruang tamu, tulah kamar, Cakup lah. tulah gitu kan. Nah, sekarang ini kan kadang-kadang rumah ruang tamu lah ada, teras lah ada, khusus ruang tamu gitu kan. Tapi terkadang kan orang lagi main di ruang tamu, apa gitu bisa langsung nyonong gitu karena kadang-kadang pintu lah terbuka gitu. Kayak gitu kan sekarang kan rumah tuh tutup terus ada apa gitu kan. Kalau terbuka terus boleh tak kita langsung assalamualaikum apa langsung masuk cemana nih jadi gitu cemana tuh Beb? Jadi termasuk aurat rumah ini langsung kita privasi kan ya biar orang tahu. Maka dinamakan ruang tamu itulah batas tamu. Artinya kalau lewat perlu izin. Lewat dari ruang tamu tadi. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Nah, ditanya sama sahabat. Kenapa Rasulullah kayak gitu? Apakah kau suka lihat mak kau tengah ada berpakaian? Enggak, maka di situ kata Nabi, Kak harus izin. Maka kalau dari ruang tamu nak ke WC, nak ke dapur, permisi. Jadi bukan macam ngambil piring, itu salah. Dan orang-orang tua dulu emang kalau nggak ada tamu anak ada di itu lawanti-wanti. Karena kenapa? Kadang-kadang anak ini juga itu open house tadi itu dan tamu kawan dianggaplah akrab masuk ke kamar. Dulu pernah juga kita istilah kena marah-marah kan. Kita kamar kamar. Kita anggap nih kamar kita kan ini tadi batas ruang tamu. Jadi termasuk aurat rumah arti yang tidak boleh ditengok oleh tamu apa dia? Kan ruang tamu berarti selain ruang tamu perlu izin. Jadi emang ajaran orang tua Perlu dulu. Kita syariat luar biasa. Orang tua kita dulu kalau kau datang yang macam-macam sudah tuh dia tuh jelaskan aurat rumah cuman secara gini aja lah kata dia. Itulah kita Beb, kalau kita waktu kita di Yaman tuh Beb, khusus ruang tamu sana jalan bikin ruang tamu sekalian kamar mandi Beb. Kamar mandi Iya kan jadi Karena orang-orang ini kadang-kadang kan ada bertamu tuh di waktu-waktu yang memang tidak biasa orang bertamu kayak tengah malam, kayak subuh gitu kan. Terkadang kan orang tujuan situ karena jalan nak bawa yang kecil, nak bawa yang besar kan karena nak kebelet. Jadi ke rumah langsung nih ruang tamu. Tidak masuk ke ruangannya kan karena malam pun ada anak itu apa orang rumah apa adik-adik ini istirahat yang lain kan nanti terbatas gitu kan. Maka dinamakan aurat rumah tadi Bang itu karena dia ini aurat rumah ini adalah yang menjaga aurat orang yang wajib ditutupi auratnya. Maka kalau orang kita nyebut aurat rumah padahal privasi yang tidak boleh dimasuk. Privasi. Kewajiban juga gitu nyaga kan warga kita. Kenapa dia adakan aurat rumah? Mencegah kemungkaran. Apa kemungkaran? Maksiat yang dilarang oleh syariat. Orang Bangka nih kan nak singkat, nak padat, nak cepat dia. Indonesia Beb. Indonesia. Jadi berdua ini kapan nak undangan aku? Jangan tajak mengundang. Karena
Dan maksud anak itu kan anak ini takut lupa, jadi saling ingat lah kita. Kalau Ingat saya kan. lupa. gitu. Yang penting kayak posisi rumah lu Beb sekarang nih. Takut deh istilahnya kayak tadi tuh jadi. Zaman lah modern sekarang nih kita nak jadi kan. Apalagi nih orang baru tahu sekarang nih istilah-istilah baru yang untuk jelaskan Ya, tadi. ya. Oh. Jadi kita nak buat rumah dulu, nih ruang tamu. Ada WC ya, taruh gitu. gitu. Nah, jadi baru nanti untuk ruang keluarga, ruang kamar, dapur. Kami yang ini dulu nah dibenahkan Ini dulu. saya dulu pernah diajarkan guru kita. Ini bukan kita menghina konsep apa-apa dalam konsep rumah kan. Kan karena kita sekarang ini zamannya buat rumah tuh pakai konsep Eropa. Gitu. Iya sekarang Konsep Eropa. sekarang nih. Jadi ruang tamu langsung dapur be. Jadi ada kayak bukan ruangan, kayak sekat gerobak ya, kitchen set tuh langsung ruang tamu gitu kan. Kalau sekarang untuk ngakal misalnya atau buat macam itu gimana ngakal biar enak apa pakai tabir Untuk di rumah. Jadi kita tidak ada memaksa yang namanya menambut tamu. Tidak bisa di depan dalam ruang tamu, di teras jadi. Di teras jadilah. Jadi kita, Beb pun tidak mampu nak beli tirai kata dia. Sudah aja ke teras. berarti ya penting senyaman Senyaman mungkin. Balik ke kode pertama apa dia? Senyaman mungkin. dan semampu Senyaman mungkin dan sebisa mungkin. Intinya menyambut tamu. Tuh jadi intinya. berarti dalam bertamu ini memang tuntunan dari Nabi Muhammad bersifatnya memang luar biasa ya. Luar biasa sampai Nabi pun iri dengan Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu daifut Ibrahim al-Mukrami. Sampai belum kabar Ika nih tentang Nabi Ibrahim nyambut tamu. Kata Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim tuh ngomong haulai doifi, mereka itu tamu-tamuku kata dia. Sampai kayak gitu. Jarang yang penting ya. Tapi jangan lupa tata cara, adab, tata krama harus diperhatikan. Betul, itulah kalau Penting itu bertamu penting memang. Karena bahasa kita seenak-enak bertamu atau ada beretika. Nanti ke generasi kita kalau ada tahu gitu Anak lihat nanti sedikit-sedikit ya. menghilang gitu kan. Jangan sampai menjadi rekaman mata dan jangan jadi sampai buah bibir yang tidak indah kata orang betul. kayak gitu. Itulah adat Ingat. orang tua kita dulu, jangan sampai kita rubah lah aplikasi gitu kan. Dia berpikir dengan wah zaman lah begini gini. Sekarang lah banyak Padahal bener, jaga gitu kan. ini untuk sebagian Ibu cobalah ada motivasi untuk kami lah dari kisah para nabi ataupun ulama yang mencontohkan gimana untuk kita bertamu dan gimana kita nyambut tamu. Cara nyambut tamu. Kita langsung ambil poin penting Nabi nyambut Najasyi tadi Rupa diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik ini ngeriwayatkan pola ke Imam Syafi'i. Jadi setiap kali Imam Syafi'i ini guru dia nih padahal. Dia nak bertamu ke rumah Imam Syafi'i. Dia ngasih laporan tetap. Dan Imam Syafi'i yang tahu cerita Nabi nyambut tamu macam mana tadi, Imam Syafi'i berbuat-buat dia. Kenapa yang datang pertama orang mulia kata dia, walaupun tak mulia ni tetap mulia, tamu Allah kata dia yang datang. Tapi Imam Syafi'i paling semangat dia. Ya auladi dia ngomong ke anak muridnya buat pemakan gitu. Kenapa? Imam Malik beserta ajudan nak datang. Artinya ini mereka ni mencontoh Nabi. Kita contoh kalau ada ulama datang bawa ajudan, jangan takut pelit-pelit. Tapi mereka ni yang mencontoh Nabi. Tidak bakal berkurang dah. Pasti ada. Ayo Beb, berkurang. Cuba kau minta mati. Kalau kau baru tahu kan nak minta hidup macam mana pahala tadi. Imam Syafi'i tadi, nyambut tamu tadi. Mereka mencontoh, ini contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mencontoh Imam Malik. Imam Malik mencontoh ya jelas daripada tabi'in. Langsung ke Rasulullah SAW. Sambutan hangat dari Imam Syafi'i untuk guru Imam Malik. Imam Malik juga tidak mungkin melakukan itu dari guru beliau. Setelah zaman sahabat karena Imam Malik ini tabi'in dia. Salah Sampailah satu cerita nih. dari contoh orang tua kita ngajar minimal ada yang putih. Ada tamu. tamu putih. Saking penting itu. Paling dah ada. Mm-mm. Itulah ada juga cerita kisah lah ketika Rasulullah datang tamu ketemu Rasulullah punya apa tak Kosong. akhirnya ngomong siapa yang
nyambut tamu nih. Oh, nunjuk sahabat Ah. tadi. Nah. Siapa? Akhirnya diserahkan, ya sudah ke rumah, kasih makan, kasih semampu. Ada sahabat yang memang pengen nyari pahala besar, sekalipun dia bolak saya yang siap, padahal dia tidak tahu rumah yang siapa. Oh, sahabat tadi Sahabat, saking karena pengen saking tadi. pengen Ha. dapat pahala. Luar biasa. Wah, Luar sederhana, biasa. Bang. Karena kenapa? Dia mikir ini tamu Rasulullah. Tamu. Dan yang nawar Rasulullah. Rasulullah langsung. Luar Ini biasa. pahala luar biasa nih, bukan Nah, main-main. sehebat zaman sekarang nih Bang, kalau anda serap cerita awak tadi, mereka nih berebut untuk menjadi donatur. Ah, itu yang Berebut penting. untuk menjadi donatur. Itu Berebut-rebut walaupun tidak ada harta. Arab lagi kalau kita hidup dari kita jadi luar biasa pahala. Itulah kita Sahabat Nabi berebut tadi. Berebut. tuh kita di sekarang ini kan kita kan ketika ada ulama nih, ada ustadz nih, ada kiai nih, ada habaib ini datang ke daerah kita kan bahasa kita bukan berniat untuk nyambut beliau 100%. Kalau 100% nyambut beliau, makanan cukup untuk beliau ya. Oh. Cuma kalau kita tidak mampu, kalau ada orang yang datang ketemu, jadi kita panggil yang lain, yuk Panggil membantu-bantu. Karena ini Ya. orang ini masya Allah, bukan sendiri beliau, nanti yang datang banyak. Banyak. Jadi aja ikut andil. Kata Ah, Nabi bareng-bareng. tadi, kalau ikat masak daging sedikit, banyakkan kuah. Supaya yang lain terlicin. Basa-basi. Ada bagi ya. Berarti bareng-bareng dari Nabi Khusus Muhammad. orang alim istilah tuh yang Bagi orang datang alim gitu kan. mereka mau berkah mau ilmu Atau tadi. ya kita ini sekarang dikit-dikit acara Ah, datang oh, nih, sekarang. aduh. Jadi orang lah pikir ke situ dulu. Padahal edukasi ajaran dari Nabi Muhammad itu apa itu? Saya tidak baca, kami tidak baca, nganu sendiri. Ayo bantu-bantu bareng-bareng. Itu bareng-bareng. Gitu kan. Jadi artinya saling bagilah kita. Yo, Saling siapa bagi. nak jadi Sayyidina Abu Bakar zaman sekarang? Masya Allah. Siapa nak jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf zaman sekarang? Siapa Sayyidina Usman istilah Masya Allah. Kita ajak yang lain juga, Ajak dulu. biar bareng-bareng. Walaupun kita bisa Walaupun kita bisa. Kalau Gitu pajak kan. jadi pemancing yang ada. Tuh. Oh, ada nih 10 juta gitu untuk nyambut tamu kita nih misalnya. Jadi itu bukan sombong. Jangan ketika sombong. Sombong kelak ketik dokter bedah gigi ya nulis dia ahli gigi dah dia dikata orang sombong. Sedangkan kita promosi ini dah dikata orang sombong. Jadi pinter-pinter lah menilai. Itulah bahasa kita siapapun organisasi. Jangan salah tanggap Jangan lah salah tanggap dulu, sekarang gitu ya. kan. Jadi Waktu kalau kita kita bareng-bareng begawi gitu kan. ditawarkan dengan hal yang mulia gini jangan salah tanggap lo. Subhanallah dari pemerintah kita kemarin kayak ada ulama gitu. Kemarin Sabtu Saudara Soma, Latif. Latif, Latif datang, orang Medan kita itu. Masya bantu Allah. bareng-bareng gitu. Ayo kita apa yang kita bisa bantu kita bantu. Gitu. Sedas alat itu. Saya suka datang ke Ah. Pulau Bangka. Kenapa datang sini banyak makanannya? Masya Katanya Allah. kayak gitu. Pepatah-pepatah orang Bugis kata dia. Karena emang ada di Bangka nih alhamdulillah saling bantu tadi. Bantu. Itulah luar Kok biasa. datang yang lain kita nggak bantu. Itulah Subhanallah. Jadi ajaran tuh emang dari Nabi Muhammad sampai bawah ke bawah. Itulah berarti secara global kita nih ada bertamu yang bersifat antara rumah ke rumah, Oh. ada yang bersifat dari si ke orang ke halayak umum, bersifat apa masyarakat, apa berarti ada sambutan hangat gitu ya. Jadi Jadi selama bertamu ini di global kan langsung ini beb. Ada tamu individu, ada tamu berbentuk kelompok. Biasa. Intinya buatlah mereka semua merasa nyaman. Ujung-ujungnya, Pulang-pulang merasa nyaman. ujung-ujungnya tuh. Alhamdulillah kita telah dapat ketemu apa? poin Ya, penting. poin-poinnya lah ketemu dari ajakan-ajakan dari Nabi Muhammad, anjurannya, tuntunannya dari orang-orang tua kita dulu semua berarti selaras, seirama sama Berarti semua ajaran ada syariat. semua. Luar Dari biasa. adat dan syariat setara dan Ah, sesuai. Sesuai. Alhamdulillah.